Halo semuanya, selamat datang kembali pada channel Lembar Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PPKN kelas 7 bab 3, Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah pada kurikulum Merdeka. Wilayah negara Indonesia. Ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Semua pendapat tersebut menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia seperti sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada video kali ini. Pembatasan wilayah Indonesia. Masalah pembatasan wilayah Indonesia sebenarnya sudah dibahas sejak sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 sampai 15 Juli 1945. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kesatuan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis yang sekarang kita kenal dengan Timor Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Senada dengan Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dengan mengutip Kitab Negara Kertagama, wilayah Indonesia itu mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Meskipun Hatta tidak setuju dengan pandangan itu, menurutnya tidak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya. Penetapan wilayah Indonesia. Karena perbedaan pendapat tersebut, Ketua BPUPK Rajiman Widyodiningrat lalu memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan, yaitu yang pertama, seluruh Hindia Belanda. Yang kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Yang ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Batas wilayah Indonesia yaitu sebelah selatan, Laut Indonesia, Laut Arafuru, dan negara Australia. Sedangkan di sebelah timur, negara Papua Nugini, sebelah utara, Filipina, Malaysia, dan Singapura, sebelah barat, India. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ciri-ciri negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu negara harus memiliki 1 pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan, 1 undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, 1 kepala negara dan kepala pemerintahannya untuk seluruh rakyat, 1 badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Secara umum, Indonesia memiliki semua ciri-ciri tersebut, bila dirinci sebagai berikut. Ibu kota negara Indonesia berada di Jakarta. Undang-undang dasar yang berlaku, Undang-Undang Dasar 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan berada di bawah naungan presiden. Badan perwakilan oleh MPR, DPR, dan DPD. Jadi, sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Pembahasan negara kesatuan. Dalam sidang BPUPK, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya antara golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Semua hampir setuju, kecuali beberapa orang di antaranya Muhammad Hatta yang menyebutkan bahwa sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia.
Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Bentuk negara sempat berubah karena gangguan pihak luar. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Daerah-daerah di Indonesia pun menjadi negara-negara bagian. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian, amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Upaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat melalui perjuangan fisik dan perjuangan non-fisik. Perjuangan non-fisik dapat melalui gerakan politik, pendidikan, dan kebudayaan. Para pejuang zaman dahulu menggunakan perjuangan non-fisik tersebut, terutama di masa kebangkitan nasional pada abad ke-20. Melalui gerakan politik seperti munculnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang kini setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selain itu, ada juga Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Melalui pendidikan diantaranya Ki Hajar Dewantara yang mendirikan jaringan sekolah taman siswa, Tengku Muhammad Sapi'i yang mendirikan sekolah INS Kayu Tanam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama yang turut serta dalam pendidikan. Kemudian melalui kebudayaan diantaranya Abdul Muiz, Marah Rusli, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Khairil Anwar. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasarkan posisi geografisnya, karakter lingkungan fisik, karakter pemukiman, posisinya terhadap wilayah negara-negara lain. Jadi, kita akan coba bahas lebih jauh lagi. Alfred Russel Wallace menyebutkan daratan Indonesia terbagi dua, yakni wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman dulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat terdiri atas Kalimantan, Jawa, dan Bali serta zaman dulu menyatu dengan daratan Asia. Daratan dan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Pulau besar di Indonesia diantaranya Pulau Papua, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Sedangkan daerah-daerah yang ada kumpulan pulau-pulau kecil dapat disebut daerah kepulauan. Terdapat 7 daerah yang menjadi provinsi kepulauan, yaitu Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah di Indonesia dapat dibedakan menjadi perdesaan dan perkotaan. Wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri bisa dikelompokkan menjadi wilayah perkotaan. Sedangkan wilayah penduduk yang kurang padat dan banyak kegiatan pertaniannya sering disebut wilayah perdesaan. Secara administrasi, daerah ada yang dimasukkan sebagai daerah tingkat 1 yaitu provinsi,
dan di bawahnya ada daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa perkotaan disebut dengan kota. Daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa perdesaan disebut dengan kabupaten. Daerah terpencil dan terluar. Daerah terpencil ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju daerah tersebut. Daerah-daerah terpencil di Indonesia seperti Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara, dan lain-lain. Daerah terluar ditandai dengan kedekatan dengan perbatasan negara lain, seperti Provinsi Papua, perbatasan Indonesia melintang dari Jayapura hingga Merauke. Di hadapan negara Timor Leste, perbatasannya berada di Pulau Timor, NTT, dan sekitar Pulau Weter, Maluku. Di Kalimantan, daerah perbatasannya di sepanjang garis utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang menghadap Malaysia. Ada juga daerah terpencil dan terluar, di antaranya Nias yang menghadap kawasan Andaman, India, Anambas di Kepulauan Riau yang menghadap Laut Cina Selatan, Sangirta Laut yang menghadap Laut Sulu Filipina serta Samudra Pasifik. Karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait dengan suku dan kebudayaan di masing-masing daerah. Contohnya, di Kepulauan Sumatera, budaya Melayu berada di timur, budaya Minang ada di barat, budaya Aceh ada di utara, hingga budaya Tapanuli di tengah. Kemudian, di Pulau Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Dayak, wilayah pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar, Jawa dan Bali. Nusa Tenggara, bagian barat berbudaya Lombok dan Sasak, bagian timur berbudaya Sumbawa dan Bima, sedangkan di Pulau Sulawesi, budaya Bugis Makassar dan budaya Minahasa. Di daerah Maluku dan daerah pantai Papua memiliki kesamaan lewat makanan, yaitu makanan dari sagu dan ikan laut. Sedangkan di pegunungan Papua terdiri atas lebih dari 100 suku berbeda, memiliki karakteristik budaya tersendiri seperti budaya bakar batu dan lainnya. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik serupa dengan daerah-daerah di negara Timor Leste. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sampai di lingkungan bangsa dan negara. Adapun cara yang paling utama untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum, hingga norma sosial. Di lingkungan keluarga contohnya, selalu berusaha untuk beribadah bersama-sama, tidak pernah marah atau mengucapkan kata-kata kasar satu sama lainnya, saling bantu untuk menjalankan tugas keluarga sehari-hari. Kemudian di lingkungan sekolah contohnya, mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan, tertib, disiplin, serta bersikap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Aktif bergaul dengan semua kalangan siswa tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, bergaul dan terlibat dalam aktivitas lingkungan masyarakat, ikut serta di dalam komunitas keagamaan. Di lingkungan berbangsa dan bernegara, contohnya taat pada hukum dan peraturan, tidak membedakan latar belakang semua masyarakat, dan yang terakhir, tidak menyebarkan berita hoax. Demikian rangkuman materi pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang materi yang akan dipelajari. Terima kasih.